yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin di mana saja berada, wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah pada kesempatan Manaqib Online Internasional pada pagi hari ini, Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Mustafa Al-Maduri dan Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Anang As'ari dari Surabaya. Pemangku Manaqib Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Ihsan Natin dan Al-Mukarramah Ibu Haja Anti Gantira. Bunda Haya sebagai sesepuh kita, para kiai, para asatidz wal asatidat, para petugas manakib, para ikhwan dan akhwat di mana saja berada, baik yang dari Amerika, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Jepang, dari Arab Saudi, dari Belanda, dari Malaysia, Singapura, Korea, Australia, Iran, Turki, dan sekitarnya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, diberikan rizki yang banyak, yang berkah, yang halal, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dikabulkan doa, dipenuhi segala hajat-hajat kebutuhan dunia dan akhirat, hajat-hajat kebutuhan pribadi maupun keluarga besar. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang sedang usaha dimajukan usahanya oleh Allah, yang sedang berdagang dilariskan dagangannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillah, dengan keberkahan dan karomahnya guru mursyid kita Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghos Saifullah Masdul, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Masih diberikan kesempatan untuk menunaikan kesenangan-kesenangan dari guru mursyid ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Surya Al-Yasir Narasa PPKN, yaitu mengadakan manaqib online internasional. Salawat dan salam tercurah keharibaan yang kita bagi dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada para aulia ilah dan juga kepada seluruh umatnya. Wabil khusus kita semuanya yang senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah dan kecintaan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita telah mengambil salah satu huruf dari bulan Rabiul Awal, yaitu huruf Ra. Dan sekarang kita mengambil huruf berikutnya, yaitu huruf Ba, yaitu Basirah. Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita mata kasar agar bisa melihat benda-benda nyata atau segala yang zahir yang dapat dilihat oleh mata biasa atau yang disebut dengan basar. Dan untuk melihat hal-hal yang gaib, Allah mengaruniakan kepada kita suatu penglihatan yang halus yang terdapat di dalam hati yang disebut dengan basirah. Oleh karena itu, guru kita
Syekh Muhammad Abdul Ghazafullah Masdul Qadasallahu Sirahu menuliskan di dalam kitab Fadhilus Syuhur, huruf ba pada bulan ini adalah basirah. Beliau menuliskan al-basiratu hiya kuwatul qalbi munawwaratun binuril qudsi. Basirah itu adalah kekuatan hati yang bersinar dengan cahaya kudus, dengan cahaya yang suci, cahaya yang bersih. Basirah yang terdapat di dalam kalbu ini akan terbuka, dikaruniakan oleh Allah kepada orang yang dekat, yang kuat, bertakarrub kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Apa yang dimaksud dekat di sini? Di dalam kitab Miftahus Sudur karya agung Syekh Mursid, Syekh Sohibul Wafatul Arifin dikatakan, al-bu'du laisa bu'dul masafah au kurbaha. Bu'dul abdi mir rabbihi wa kurbuhu minhu laisa bu'dul masafah au kurbaha. Jauhnya seorang hamba, jauh atau dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya itu bukan jauh atau dekat dengan jarak. Jauh bukan dengan kilometer, dekat bukan dengan sentimeter atau milimeter. Wa innama yakunul abdu wa innama yakunul bu'du bigoblatil qalbi anillah. Tetapi yang namanya jauhnya seorang hamba kepada Allah itu disebabkan dengan goflahnya hati dari mengingat Allah. Sekan goflah ini adalah sangat berbahaya. Dosanya sangat besar. Wal kurbu bihudrul qalbi ma'allah. Sedangkan yang dinamakan dekat kepada Allah itu adalah dengan hadirnya hati selalu bersama dengan Allah. Artinya hati kita itu selalu ingat kepada Allah. Kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Kiaman, wa qu'udan, wa ala junubi. Baik kita sedang berdiri, sedang duduk, ataupun ketika kita sedang berbaring. Fal bu'du huwa al-hijab. Seorang hamba ketika jauh dari Tuhannya, maka huwal hijab. Berarti itu adalah hijab. Dia terhijab kepada Tuhannya. Sedangkan wal kurbu, dekat itu huwa kasbul hijab. Terbukanya hijab. Ya. Wal hijabu zulmatun. Hijab itu adalah satu kegelapan. Wal kasbu nurun. Sedangkan terbukanya hijab adalah sebagai cahaya. Wa zulmu, kegelapan itu adalah jahlun, kebodohan. Wa nuru, dan cahaya itu adalah ma'rifatun, ma'rifat, pengetahuan kita kepada Allah. Ini yang dikatakan dekat atau jauh. Sedangkan basirah itu dikaruniakan oleh Allah kepada orang yang dekat kepada Allah, yang selalu bertakarrub kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Basirah ini sangat diperlukan untuk mengetahui dan meyakini alam gaib sebagai rahasia-rahasianya Allah.
Dengan basiro kita dapat mengetahui adanya neraka, adanya surga, adanya para malaikat dan sebagainya. Dengan basiro yara biha haqaiqal asya wa bawatiniha. Dengan kekuatan basiro itu seseorang akan melihat kebenaran benda-benda itu terlihat sampai ke dalamnya. Bimusabatil basor linapsi alladhi tarabihi surat al-asya wa zawahiriha. Jadi sama seperti penglihatan mata kasar yang melihat bentuk sesuatu dan penampakannya secara zahir. Jadi mata zahir dengan mata batin ini ketika melihat sesuatu sama. Mata batin ketika melihat, memandang sesuatu, tembus kepada dalamnya, kepada batinnya. Seperti mata zahir memandang benda-benda kasar. Ya. Sehingga dinamakan oleh ahli hikmah, ya, menyebutnya al-aqilatun nazriyah. Ya. Jadi apa yang diterima, apa yang dilihat itu bisa diterima oleh akal. Sebagai orang awam, seperti kita-kita ini, maka berkewajiban mencari orang yang memiliki basiroh, yaitu guru mursyid, yang mata hatinya, yang basirohnya bersinar dengan cahaya Al-Qudsi, yang selalu terbuka lebar, dan kita bisa menerima ilham, atau menerima intuisi dari beliau. Dan dengan basiroh beliaulah kita akan dibimbing untuk membuka basiroh kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, Kul hadhihi sabili ud'u ilallahi ala basiratin wa ana wa manit taba'an. Katakanlah, inilah jalanku. Kul hadhihi sabili ud'u ilallah. Yang aku dan orang-orang yang mengikuti, mengajak kamu. Ilallahi ala basiratin. Ya, mengajak kepada Allah. Ya. Ala basiratin wa ana wa manit tabi'an. Ya. Dengan hujah yang nyata. Dengan basirah yang dibimbing oleh Syekh Mursyid, maka alam syahadah atau mulki dan malakut, alam gaib, jabarut dan lahut bisa diakses. Tentu semua ini diawali dengan proses talqin dzikir. Memasukkan kalimatul haq, memasukkan kalimatul ikhlas, la ilaha illallah ke dalam kalbu. Untuk apa? Litazkiyatun nufus wa tasfiyatul qalb. Untuk membersihkan jiwa kita dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Untuk membersihkan sifat-sifat buruk kita yang terdapat pada hati kita sebagai penyakit, sebagai karat-karat hati kita. Agar hati kita menjadi bening. Agar jiwa kita, ruh kita menjadi bersih. Setelah hati kita bening, ruh kita bersih, maka cahaya kalimatul haq illallah ke dalam bulu, ke dalam tulang, dan ke dalam sumsum. Nah, disinilah kita akan merasakan adanya Allah dan menyaksikan keagungan, keindahan, dan sifat-sifat Allah. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Adam Hurri dalam Sulam Munawwarah, hatta badat lahum sumusul ma'rifah. Ra'au mukhaddarataha munkasyifah. Sinar ma'rifat dan hijab-hijab pun terbuka. Ini. Dan basirah itu ada 3 macam. Yang pertama dikatakan su'aul basirah, cahaya akal. Dan yang kedua ainul basirah, cahaya ilmu. Dan yang ketiga hakul basirah, cahaya ilahi. Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Atta'il Askandari
dalam kitab Hikam, beliau mengatakan, su'aul basira yushiduka kurbahu minka. Ya. Su'aul basira atau cahaya akal atau cahaya hati itu akan menunjukkan betapa dekatnya dirimu kepada Allah. Jadi orang yang sudah tertalkin atau orang yang sudah ditalkin, maka akan merasakan kedekatannya pada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Ketika dia berzikir kepada Allah. Wa ainul basirah yusiruka adama liwujudihi. Dan ainul basirah, cahaya ilmu. Ya Allah. Wujudnya Allah. Tapi kalau sudah meningkat ke hakul baka wala wujudaka. Hakul basirah akan mengatakan, atau cahaya ilahi ini menunjukkan, adanya Allah itu bukan karena adanya dari dulu. Ini pentingnya basirah. Jadi ketika ada suara panggilan azan, azan itu ketika orang memiliki basirah, panggilan azan itu adalah sebagai panggilan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Bukan hanya sekedar azan. Tapi kalau orang yang tidak atau belum memiliki basirah, panggilan azan itu biasa-biasa saja. Karena bahkan banyak ketika sudah azan pun seseorang masih tetap ya beraktivitas menyelesaikan masalah-masalah pribadinya. Tapi ketika dia memiliki basirah, dia bukan hanya menunggu panggilan Allah. Dia akan berhenti ketika terdengar panggilan Allah. Alhamdulillah. Kita diajarkan oleh guru mursyid kita. Sebelum panggilan Allah datang, tidak sudah bersiap-siap. Minimal 10 menit sebelum datangnya panggilan Allah, kita sudah duduk rapih di atas sajadah kita. Ini ada satu ajaran, satu pendidikan yang sangat luar biasa yang telah kita terima dari guru mursyid kita. Tidak semua mendapatkan pengajaran-pengajaran seperti ini. Beruntung orang yang mendapatkan pengajaran seperti ini agar supaya hatinya, basirahnya selalu hidup sehingga dia dapat merasakan, melihat apapun yang dia lihat itu adalah Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Demikian khidmah ilmiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.